Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Saputri dengan NIM 20010300024 dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam semester 4. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses perkembangan media massa dan dampaknya terhadap masyarakat. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui pada masa sekarang ini kita hidup di era di mana media massa menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dikesampingkan. Nah, berbicara tentang media massa, menurut Cambridge Dictionary, media massa bisa diartikan sebagai berbagai metode dalam memberikan informasi kepada khalayak banyak, misalnya melalui koran, televisi, radio. Nah, dari definisi ini, berbagai media yang memberitakan informasi kepada khalayak ramai ini dapat dikategorikan sebagai media massa, baik itu cetak, elektronik maupun online. Nah, media massa pada saat ini memiliki peranan yang sangat besar dan memiliki pengaruh yang sangat kuat, sehingga menjadikan media massa sebagai pusat perhatian publik untuk mengetahui dan menemukan berbagai macam informasi yang tersebar. Nah, sumber informasi yang dijadikan sebagai bahan pemberitaan oleh media massa juga berasal dari masyarakat itu sendiri, baik dari golongan masyarakat yang memiliki basis politik sampai kepada masyarakat biasa. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, yaitu KBBI, media massa adalah alat komunikasi seperti alat komunikasi berupa koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk yang terletak di antara dua pihak orang, golongan, dan pihak dan sebagainya, serta memiliki fungsi sebagai perantara atau penghubung. Sedangkan massa adalah jumlah yang banyak sekali atau merupakan orang-orang yang sangat banyak. Media massa menurut KBBI adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas di berbagai wilayah. Dalam penyampaiannya, media massa tidak hanya disebarluaskan melalui media cetak seperti koran atau surat kabar, tabloid, majalah, buku, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang menggunakan bantuan teknologi, yaitu media elektronik seperti radio, televisi, handphone, atau media elektronik lainnya. Dan ada media berupa jaringan internet, yang dimana media dalam jaringan internet ini merupakan sebuah media massa yang memanfaatkan kekuatan jaringan internet sebagai media komunikasi itu sendiri dalam penyebarannya, seperti media sosial, surat kabar online, streaming video, dan lain sebagainya. Nah, membahas mengenai perkembangan media massa, Akta Diuma yang terbit pada 59 Masehi di Roma ini tercatat sebagai media massa pertama yang pernah ada. Surat kabar yang terbit pada masa Julius Caesar ini ditulis di atas batu atau logam yang berisikan kebijakan, pengumuman, dan informasi penting lainnya dari kaisar pada masa tersebut. Nah, pada awal abad ke-17, tepatnya pada tahun 1605 Masehi, terbitlah surat kabar pertama di dunia. Surat kabar bertajuk Hubungan ini dicetak dalam bahasa Latin. Walaupun Jerman adalah tempat terbitnya media tersebut, adalah Johann Carolus yang pertama kali merilis surat kabar ini. Seiring dengan adanya revolusi industri pertama pada tahun 1700-an, media massa cetak yang awalnya hanya ditulis dan terbatas hanya 100 eksemplar sekali terbit, pada era ini percetakan mampu menghasilkan berkali-kali lipat dari jumlah awalnya. Nah, perkembangan ini juga lahir format lain dari media massa, menyebabkan lahirnya format lain, tidak hanya terbatas pada berita-berita, majalah sebagai pelengkap dari surat kabar ini yang kiranya lebih ringan dan lebih tidak monoton. Nah, The Gentleman Magazine adalah majalah pertama yang di dunia yang terbit di London pada tahun 1731. Sedangkan di Indonesia sendiri, surat kabar pertama yang muncul bernama Bataviace Novelist terbit selama 2 tahun pada tahun 1744 hingga 1746.
Surat kabar tersebut diterbitkan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Imhoff. Media massa tentu saja tidak berkutat hanya pada media massa cetak saja. Ada salah seorang penemu berkebangsaan Italia bernama Guglielmo Marconi mematenkan hasil penemuannya berupa telegraf nirkabel yang menggunakan dua sirkuit pada tahun 1896. Pada hasil penemuan ini menjadi cikal bakal lahirnya radio, salah satu media massa dari elektronik. Dengan adanya radio, informasi yang diberikan kepada halayak ini menjadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan surat kabar. Sampai akhirnya televisi pun muncul dan mulai sedikit menggeser posisi radio sebagai media massa kala itu. Tidak lama ditemukannya radio, pada tahun 1920 televisi diproduksi secara komersil. Demikian televisi mulai mencapai kepopuleran pada tahun 1940. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, kehadiran televisi ini mendukung tampilan visual dan audio sekaligus, di mana tentu saja menjadi angin segar dalam perkembangan media massa elektronik meskipun masih menggunakan layar hitam putih. Kepopuleran televisi ini harus terus berlanjut hingga saat ini dengan berbagai inovasi seiring dengan berkembangnya teknologi internet itu sendiri. Pertama kali hadir dilatar belakangi oleh kepentingan militer. Adanya proyek bernama ARPANET ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang menghubungkan 10 komputer pada tahun 1970. Lalu 2 darsa kemudian Tim Berners-Lee menemukan World Wide atau yang biasa disingkat WWW pada tahun 1990. Media internet terus berkembang hingga kini dengan jangkauan yang luas dan cepat dari media massa yang lain, dan memberikan informasi media melalui internet tentunya lebih mudah dijangkau oleh masyarakat pada masa sekarang. Bagaimana kira-kira dampaknya media massa tersebut kepada masyarakat? Setelah hadirnya radio semenjak kemunculan surat kabar tersebut, tentunya ini menjadi angin segar bagi masyarakat itu sendiri, dikarenakan radio ini bersifat lebih efisien dan bersifat lebih cepat penyampaian berita ataupun informasi yang diberikan dibanding adanya surat kabar tersebut. Lalu dampak yang dimunculkan setelah munculnya televisi ini tentu menjadi sesuatu yang sangat dinantikan oleh masyarakat sekitar, dikarenakan tidak hanya lagi mendapatkan informasi melalui audio, tapi informasi tersebut juga dapat disiarkan dengan jumlah yang banyak, kemudian menggunakan visual sebagai bahan penunjang dalam pemberian informasi tersebut. Setelah kemunculan dari televisi tersebut, muncullah internet. Internet ini menjadi angin segar bagi masyarakat sekitar, dikarenakan internet ini bersifat lebih efisien dan lebih mudah diterima oleh masyarakat sekitar, dikarenakan masyarakat sekitar ini menggunakan internet sebagai penunjang dalam kehidupannya sehari-hari, menggunakan smartphone atau handphone, di mana informasi yang didapatkan tentunya jauh lebih mudah dan jauh lebih gampang dibandingkan dengan menonton televisi dan mendengarkan radio, di mana saat kita ingin menemukan suatu informasi, kita bisa langsung menggunakan telepon atau smartphone kita, menggunakan jaringan internet dan mencari sumber dari informasi yang kita butuhkan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.